Bab 3. Kelompok-kelompok sosial. A. Manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok. Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri. Namun demikian, mengapa hidupnya harus bermasyarakat? Seperti diketahui, maka manusia pertama yaitu Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain, yaitu istrinya yang bernama Hawa. Banyak cerita-cerita tentang manusia yang hidup menyendiri, seperti misalnya cerita Robinson Crusoe yang diceritakan sebagai manusia yang hidup sendiri. Akan tetapi, pengarangnya tak dapat membuat suatu penyelesaian tentang hidup seorang diri tadi. Karena kalau dia mati, maka berarti bahwa riwayatnya pun akan habis pula. Maka kemudian muncullah tokoh Friday sebagai teman Robinson Crusoe. Walaupun temannya itu pria juga, namun hal itu membuktikan bahwa pengarang sudah mempunyai perasaan tentang kehidupan bersama antar manusia. Begitu pula tokoh Tarzan di dalam film yang diberi pasangan seorang wanita sebagai teman hidupnya, yang kemudian berketurunan pula, dan seterusnya. Apabila kita membaca cerita-cerita dari dunia wayang, maka tokoh-tokoh seperti Arjuna yang sering bertapa dan menyendiri pada akhirnya akan kembali pada saudara-saudaranya. Bertapa dan menyendiri itu hanyalah untuk sementara waktu saja dan bersifat temporer. Memang, apabila manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya, seperti misalnya hewan, dia tak akan dapat hidup sendiri. Seekor anak ayam misalnya, walaupun tanpa induknya, mampu untuk mencari makan sendiri. Demikian pula hewan-hewan lainnya seperti kucing, anjing, harimau, gajah, dan sebagainya. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Bayi misalnya harus diajar makan, berjalan, bermain-main, dan lain sebagainya. Jadi, sejak lahirnya, manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Lagi pula, manusia tidak dikaruniai Tuhan dengan alat-alat fisik yang cukup untuk dapat hidup sendiri. Harimau misalnya, diberi kuku dan gigi yang kuat untuk mencari makan sendiri. Burung diberi sayap untuk dapat terbang jauh. Katak diberi alat-alat khusus untuk dapat hidup di darat maupun di tempat-tempat berair. Ikan diberi alat-alat khusus untuk dapat hidup sendiri di air. Akan tetapi, manusia tidak demikian. Alat-alat fisiknya tidak sekuat hewan. Akan tetapi, dia diberi alat-alat untuk bertahan yang sangat ampuh dan istimewa, yakni jauh lebih sempurna daripada alat-alat fisik hewan, yaitu pikiran. Pikiran tadi tak dapat secara langsung dipergunakan sebagai alat hidup, akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk mencari alat-alat material yang diperlukan untuk kehidupan. Hewan-hewan seperti sapi, keledai, kuda, sanggup hidup di udara dingin tanpa pakaian. Manusia tak mungkin akan tahan, sehingga dengan mempergunakan daya pikirannya, dia menciptakan pakaian untuk melindungi diri terhadap terik matahari, hujan, dan udara dingin. Dalam menghadapi alam sekeliling, manusia harus hidup berkawan dengan manusia-manusia lain, dan pergaulan tadi mendatangkan kepuasan bagi jiwanya. Apabila manusia hidup sendirian, misalnya dalam keadaan terkurung di dalam sebuah ruangan yang tertutup, sehingga dia tak dapat mendengarkan suara orang lain atau tak dapat melihat orang lain, maka
terjadi gangguan dalam perkembangan jiwanya. Naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness. Dan karena itu, manusia juga disebut social animal, hewan sosial, hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang agaknya paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas. Misalnya, kalau seseorang menyanyi, dia memerlukan reaksi, entah yang berwujud pujian atau celaan, yang kemudian merupakan dorongan bagi tindakan-tindakan selanjutnya. Di dalam memberikan reaksi tersebut, ada suatu kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan orang lain. Mengapa? Oleh karena sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu 1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. 2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut di atas, manusia mempergunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Di dalam menghadapi alam sekelilingnya seperti udara yang dingin, alam yang kejam, dan lain sebagainya, maka manusia menciptakan rumah, pakaian, dan lain-lain. Manusia juga harus makan agar badannya tetap sehat. Untuk itu, dia dapat mengambil makanan sebagai hasil dari alam sekitarnya dengan mempergunakan akalnya. Di laut, manusia akan menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Apabila alam sekitarnya hutan, maka manusia akan berburu untuk mencari makanannya. Kesemuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial atau social group di dalam kehidupan manusia ini, karena manusia tak mungkin hidup sendiri. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Oleh karena adanya hubungan antara mereka, hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Akan tetapi, timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah setiap himpunan manusia dapat dinamakan kelompok sosial? Untuk itu, diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Antara lain, 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya dalam kelompok itu. 3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu. Misalnya, hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Tentunya faktor mempunyai musuh bersama misalnya dapat pula menjadi faktor pengikat atau pemersatu. 4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku